munafik itu selalu membunuh karakter Islam. Selalu membunuh karakter Islam. Maka ditegur oleh Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Mereka itu selalu itu, ketika ada urusan informasi yang sifatnya akan membunuh karakter, baik dalam kondisi aman atau ketakutan, adza'u bih, mereka siarkan. Adza'u bih, mereka selalu menyiarkannya tuh, orang-orang munafik. Nah, walau radduhu ila rasul, andai saja dikembalikan kepada Rasul ulil amri, maka orang-orang, para ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, urusan itu akan diselesaikan oleh para ulama. Sekali lagi, orang-orang munafik itu mereka menyiarkan berita-berita isu baik dalam keadaan aman atau takut, supaya orang panik dan membunuh karakter Islam. Andai saja mereka menyerahkan itu kepada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang yang berilmu itu mereka akan mengetahui istinbat bagaimana cara menghadapi orang-orang munafik seperti itu. Cara menghadapinya adalah iqamatul hujjah, memunculkan hujjah, dikuatkan tim kita, ya. Ini adalah orang-orang yang beriman, jangan mengikuti orang-orang munafik, dan dikuatkan hujahnya. Itu saja, tidak usah ditanggapi, tidak usah dibully orang munafik itu. Apalagi kemudian, mohon maaf, sebagian para dai kemudian mencemooh, kemudian banyak mengejek orang-orang munafik. Jangan, biarkan saja. Kita dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita berada di posisi itu, tapi kita iqamatul hujjah, kuatkan, ya, muslimin kuatkan, bukti-bukti tampilkan, ya kan, ya, itu akan hilang sendiri saat. Bahkan suatu saat mereka akan terpuruk, ya, mereka akan terpuruk karena memang konsepnya adalah ketika musuh faida sabisahatin fasa'asabahul munzarin, ketika musuh telah mengepung muslimin dengan kejahatan itu akan kembali kepada mereka. Gitu, Zat. Pertanyaan pertama saya kira cukup, ya. Ini mungkin seperti kejadian di saat setelah perang Quraisy, ketika putranya ini sampai emosi, Zat. Abdullah sendiri emosi kepada ayahnya, bahkan mengatakan, wahai Rasulullah, serahkan ayah saya biar saya penggal, saya sendiri akan memenggalnya. Ya, kemudian Umar juga begitu. Ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan pada Umar, jangan begitu wahai Umar, jangan apa-apakan. Kalau kalian bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, orang-orang akan mengatakan bahwasanya Islam ini adalah agama yang tidak adil, agama teroris, padahal kita bukan teroris, ya kan? Orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya, padahal kita tidak begitu. Ya, maka justru ini adalah stigma bagaimana Islam dibunuh karakternya. Maka kita harus menjunjung tinggi nilai rahmatan lil alaminnya dengan cara data disampaikan dengan baik, ya, dikuatkan timnya, gitu, ya. Itu karakter mereka mereka akan mati terbunuh dengan tipu daya muslihat mereka sendiri, gitu, Ustaz. Baik, di dalam sirah itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pengokohan pangan, ya. Yang pertama adalah ta'awun. Ta'awun ini orang-orang kaya ini mereka bahu-membahu untuk mengcover membantu saudara-saudaranya, ya. Yang kedua adalah kita menggunakan konsep Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Baitul Mal tidak menggunakan defisit anggaran, disurpluskan, anggaran disurpluskan. Ini memang berbeda dengan konsep Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu di Baitul Mal itu selalu dihabiskan, hari Jumat habis. Umar tidak. Umar itu punya perencanaan setahun ke depan, ini anggarannya ini, ya kan, anggarannya ini detail sekali. Umar pun punya dawawin itu di zaman Umar bin Khattab, detail sekali. Para pensiunan mereka diukur, ini uang pensiunnya mereka, ya kan. Dan para pensiunan pun berbeda-beda. Oh, ini dulu ikut pada perang Uhud nih, perang Uhud doang nih, ya. Yang ini sih termasuk asabiqunal awwalun, sejak di Mekah sudah berjuang, ya. Perang Badar dan perang Uhud ikut, detail sekali dibedakan, mereka lebih banyak mendapatkannya.
begitu ya. Jadi kedaulatan pangan memang ada beberapa hal. Yang hari ini yang harus kuat adalah ta'awun dari orang-orang kaya. Yang kedua adalah baitul mal dikuatkan. Yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga, ini orang-orang kaya ini menanggung ataupun menjadi kafil, takaful istimai. Ya, mereka orang-orang kaya ini menjadi takaful istimai ataupun menjadi penanggung sosial orang-orang yang ada muslimin yang lain. Persis seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, kullu man fil Madinah iya li Abdurrahman bin Auf. Orang-orang di Madinah itu mereka membutuhkan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena sepertiga hartanya pernah ya digunakan untuk silaturahim kepada mereka, memberi kepada mereka. Yang kedua, sepertiga hartanya juga digunakan untuk membayari hutang mereka, ya kan? Yang ketiga, sepertiga hartanya itu dipinjamkan kepada muslimin yang lain. Jadi orang-orang Madinah itu kalau nggak pernah minjem ya pernah dikasih sama Abdurrahman bin Auf. Kalau nggak ya mereka pernah dihadiahi, pernah dipinjami, pernah dibayari hutang. Ada yang pernah dipinjami oleh Abdurrahman bin Auf, ada yang pernah dikasih begitu saja, ada yang pernah dibayari hutang oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi takaful istimai harus kuat ya, takaful istimai harus kuat. Itu saja. Memang takaful ini mungkin di hari ini sangat susah ya terkait saling menginginkan beban ya. Karena kita pun juga banyak yang masuk terjerumus terhadap riba itu karena tidak ada yang saling bertakaful ini. Betul. Di samping itu memang hari ini generasi kita ini adalah generasi yang ingin instan. Mohon maaf ya, sektor pertanian, perkebunan ini tidak banyak digarap. Padahal di Madinah itu adalah negeri yang sangat-sangat subur. Kurma itu, kalau hari ini bicara kurma itu, maka yang paling bagus adalah kurma Madinah sampai hari ini. Bahkan salah satu dosen saya mengatakan dulu di Madinah ada 200 jenis kurma. Sekarang mungkin tinggal belasan saja ya. Kurma memang tempatnya, pertanian itu di Madinah. Dan pertanian di Madinah dan kurma itu termasuk ini ya, termasuk yang kuat diawetkan. Kurma di Madinah. Kalau bangsa gandum itu di Syam adanya, gitu ya. Peternakan juga ada di Madinah. Senjata ada, tapi yang bikin Yahudi, senjata, perhiasan Yahudi. Apa lagi tadi Yahudi? Ada senjata, perhiasan, dan kurma juga Yahudi kuasai juga. Tapi muslimin juga ada yang membuat yang memiliki kebun-kebun luas, kebun-kebun kurma di Madinah ada, muslimin ada. Alhamdulillah, cukup begitu saja.